Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitrina Safitri. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir saya dengan menjelaskan punahnya oposisi dan matinya checks and balance. Coba teman-teman bayangkan ketika di dalam sebuah parlemen dan hampir semua partai politik itu bergabung dalam koalisi besar. Nah, kan tidak ada oposisi di dalamnya. Tidak ada oposisi itu artinya tidak ada suara yang kritis, tidak ada yang menentang kebijakan pemerintah. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi jalannya kekuasaan mereka ini? Nah, inilah yang disebut matinya, punahnya oposisi dan matinya checks and balance. Ini juga banyak kenyataan di negara-negara juga partai politik ini lebih memilih bergabung dalam kekuasaan daripada menjalankan oposisinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan checks and balance dalam teori, seperti teori Montesquieu yang menekankan bahwasanya ke dalam kekuasaan itu harus dibagi agar tidak ada yang absolut. Nah, dia menekankan trias politika seperti ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Kok di Indonesia tuh legislatif tuh DPR, MPR, eksekutif presiden, yudikatif tuh seperti MA, MK dan sebagainya. Nah, ketiga cabang ini dia harus saling mengawasi dan saling menyeimbangkan agar tidak ada satu pihak yang terlalu dominan. Nah, di dalam demokrasi yang modern ini sebaiknya harus diperluas. Tidak harus antar lembaga tapi juga antar partai politik. Nah, oposisi di dalam parlemen ini sangat penting. Dia tuh berfungsi sebagai pengawas, menyeimbangkan, pengkritik bagi kebijakan pemerintah. Tanpa oposisi, mekanisme juga ikut lumpuh. Resiko ketika oposisi ini hilang. Yang pertama, parlemen berubah menjadi rubber stamp, yang artinya parlemen hanya mengesahkan kebijakan dari pemerintah tanpa ada perdebatan, yang berarti fungsi legislatif sebagai pembuat undang-undang ini hilang karena semua kebijakan pemerintah itu dianggap benar hanya karena datang dari pemerintah, karena hilangnya oposisi. Nah, yang kedua, kualitas legislasi menurun. Undang-undang yang baik itu lahir dari perdebatan, dari argumen, dari pendapat, dari kritik yang tajam. Tanpa oposisi tidak ada yang menyoroti apakah undang-undang ini berdampak negatif atau tidak, atau adakah pasal-pasal yang bermasalah dalam undang-undang ini. Ketiga, korupsi dan nepotisme lebih mudah terjadi karena oposisi kan sudah hilang, otomatis pengawasan melemah. Nah, ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan ini makin besar dan makin terbuka. Pemerintah bisa membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu tanpa takut ada yang kritik, karena oposisi tadi hilang. Dalam teori Dahl, demokrasi itu membutuhkan dua hal. Yang pertama ada kontestasi dan partisipasi. Kontestasi artinya itu kompetisi politik yang nyata. Yang kedua itu partisipasi, yang berarti rakyat ikut serta dalam proses politik. Nah, jika oposisi hilang, kontestasi berhenti, partisipasi otomatis melemah, dan demokrasi kehilangan substansinya. Nah, yang terakhir, kita perlu tahu jika mayoritas partai politik itu bergabung dalam koalisi besar, itu dampaknya adalah punahnya oposisi dan matinya checks and balance. Dan demokrasi berubah itu menjadi kita sebagai rakyat tuh kehilangan pilihan dan kebijakan tuh berjalan tanpa kontrol. Nah, perlu kita ingat demokrasi itu bukan hanya soal kita memilih pemilu, tapi soal pengawasan. Tanpa oposisi, demokrasi juga tidak ada maknanya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.